Pemirsa, korban tindak pidana perdagangan orang asal Cianjur, Jawa Barat yang sebelumnya disekap akhirnya ditemukan oleh pihak berwenang dan kini berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Pihak keluarga pun berharap korban bisa segera dipulangkan ke tanah air. Sementara pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri menyambangi rumah keluarga Ida korban TPPO di Kampung Pasir Layu, Desa Babakan Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bertemu langsung dengan suami dan kedua anak korban, pihak BP2MI beserta Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa korban atas nama Ida sudah ditemukan dan saat ini dalam kondisi aman di penampungan di Konjen RI Uni Emirat Arab. Belum dapat dipastikan kapan korban bisa dipulangkan ke tanah air, mengingat hingga kini korban masih diminta keterangan oleh kepolisian setempat. Pihak BP2MI pun berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang bisa ditangkap. Tentu negara ingin memastikan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada setiap anak bangsa. Negara tidak boleh mendikotomis apakah dulu anak bangsa ada di luar negeri berangkat resmi atau tidak. Karena prinsip negara adalah keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tapi gerak cepat Kemlu kemudian juga di Indonesia melalui pengacara dan keluarga melaporkan ke Polres. Alhamdulillah si kaki tangan dari, tentu kita harus menyebutnya sindikat, ya, sudah ditahan. Setelah dari sini saya akan melihat penahanan di Polres Cianjur, dan kita ingin juga memberikan pesan proses hukum harus jalan, dan hukum tidak hanya memenjarakan, menyeret kaki tangan atau calo, tapi juga ikan kakapnya. Kita ingin memberikan efek jerah bahwa negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal. Ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kita tolerir. Sudah banyak korban anak-anak bangsa. Ya, 3 tahun saya memimpin BP2MI, kurang lebih sudah 2.000-an peti jenazah masuk ke tanah air kita. 95% dulu mereka berangkat tidak resmi. 3.500 yang sakit dikembalikan, cacat secara fisik, kemudian depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan. 95% dulu mereka berangkat tidak resmi, dan 100.000 lebih yang dideportasi karena unprosedural di luar negeri, dan mereka juga 95% adalah yang bisa kita katakan dulu berangkatnya tidak resmi. Ada yang resmi, yang kemudian overstayer, kemudian dinyatakan sebagai unprosedural. Saya sering mengatakan Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabatnya itu duduk satu meja, minum kopi, makan siang bersama dengan para penjahat. Tidak. Republik ini dimerdekakan untuk memerdekakan anak bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Usai mengunjungi kediaman keluarga korban, Kepala BP2MI beserta rombongan langsung berkunjung ke Mapolres Cianjur untuk melihat salah satu pelaku yang sudah berhasil diringkus oleh polisi. Sementara setelah sempat berkomunikasi dengan Ida, pihak keluarga Suryana kini bisa lega mendengar Ida sudah ditemukan dalam kondisi aman. Suami korban dan kedua anaknya berharap pemerintah bisa segera memulangkan Ida ke tanah air. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muklis Bahtiar, Metro TV.